Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Halo dulur, ya opo kabare rek, piye kabare cah, berema kabare tretan, tak dongano api-api yo. Bersama saya Muza Afandi, moderator hari ini, dan juga rekan-rekan Irari yang bertugas. Kami ingin menyapa terlebih dahulu sahabat Irari dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan video Irari Talk Grup 1 dalam kanal YouTube Raka Ragi Jawa Timur. Jangan lupa nanti untuk meninggalkan like, share video, komen di kolom komentar, dan subscribe kanal YouTube Raka Ragi Jawa Timur. Dan perlu diketahui, Iradi Talk adalah bagian daripada rangkaian dari pemilihan Duta Wisata Raka Ragi Jawa Timur yang berguna untuk menggali atau mengetahui seberapa jauh, seberapa dalam kemampuan bicara publik, wawasan, personality atau kepribadian daripada rekan-rekan Raka-Raki Jawa Timur dari masing-masing kabupaten kota yang ada. Namun sebelum itu kami juga ingin menyapa terlebih dahulu 5 pasang Raka-Raki dari 5 kabupaten kota yang hadir di grup 1. Nanti akan ada Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, dan Kota Malang. Dan saat ini kita juga akan meminta masing-masing perwakilan Raka-Raki dari 5 kabupaten kota untuk melakukan perkenalan diri secara singkat. Selamat siang, area Jawa Timur. Halo, Sobat Irari. Mangan jamur tambahane rawon. Duduhe diakehno ben rasane seger. Halo dulur, kenalno aku Imron, perwakilan Raka saka Kota Sigar, Kabupaten Jember. Matur sekelangkong. Halo Sobat Irari, arek-arek Jawa Timur, tuku korek nang toko maju, mulie numpak motor geber. Kenal lo rek, aku Raki Anju from the city of Carnival, Jember. Matur nun. Selamat siang Raka-Raki Jawa Timur dan sahabat Irari semuanya. Jawa Timur sugih wisata, saben papan duweni prestasi. Kenalno aku Eka, 22 tahun, Raka saka Kabupaten Kediri. Matur nuwun. Selamat siang Raka-Raki Jawa Timur dan sahabat Irari. Melaku-melaku menyang kota lama, mulihe mangan sego teri. Perkenalkan, saya Anissa, 23 tahun, Raki perwakilan dari Bumi Panji, Kabupaten Kediri. Hari ini saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman Raka-Raki Jawa Timur untuk mengikuti sesi Irari Talk pada siang hari ini. Terima kasih. Halo, Rek. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Pratama, perwakilan Raka Kabupaten Lumajang. Saya siap membuktikan untuk membawa pariwisata Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Terima kasih. Salam dari Bumi Lamahyang, saya Alini Goni Ramadhani Putri, 20 tahun, perwakilan dari Kabupaten Lumajang. Matur nuwun. Saking Magetan, nggawa pangajap, nggawa budaya lan semangat. Halo dulur, pripun kabare? Saya Rian Ade Saputra, perwakilan Raka dari Bumi Mageti, Kabupaten Magetan. Matur nuwun. Perkenalkan, halo dulur, halo Sobat Irari. Perkenalkan, saya Rara Puspita Anjarwati, akrab disapa Rara. Saya merupakan perwakilan dari Bumi Mataram, Kabupaten Magetan. Terima kasih. Afternoon everyone, my name is Ahmad Zaiban Rifai, you can call me Raka Zaiban, 21 years old, representing the UNESCO Creative City for Media Arts, Malang City. Thank you. Hi, good afternoon everyone. Let me introduce myself. My name is Karisa Pania Sirelia Azarin. You can call me Raki Karisa. I'm 21 years old and I'm very glad to be here today representing the Bumi Arema, Malang City. Thank you. Soal untuk Raka Imron dari Kabupaten Jember adalah, jika Anda menggambarkan kepribadian Anda sebagai cuaca, cuaca apa yang sedang menggambarkan kepribadian Anda? Ceritakan. Cuaca yang menggambarkan diri saya adalah cuaca cerah, di mana seperti yang kita ketahui ketika cuaca ataupun kondisi saat ini cerah, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Dan kita di sini sebagai Raka-Raki Jawa Timur, yakni sebagai tumpuan aktualisasi dan mitra pendukung dari pemerintah, kita bersama-sama
berjuang untuk mempromosikan potensi yang ada di Jawa Timur, yakni pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Ketika kita menjadi sosok Raka-Raki, kita juga menjadi sosok representasi untuk menggambarkan semangat dari teman-teman dan juga pemuda yang ada di Jawa Timur. Mari kita teman-teman Raka-Raki Jawa Timur, di sini kita saling bersinergi untuk menyukseskan program-program dari pemerintah agar dapat terlaksana dengan baik. Karena saya percaya sejatinya program dari Ikatan Raka-Raki Jawa Timur maupun Provinsi Jawa Timur dapat terlaksana dengan sukses tidak hanya melalui satu tangan, melainkan dari banyak tangan yang saling menguatkan. Terima kasih. Dan soal untuk Raki Anju dari Kabupaten Jember adalah hal apa yang paling Anda inginkan untuk diingat dari diri Anda? Kenapa? Perjalanan yang ingin saya selalu ingat ketika saya pertama kali mengikuti kegiatan pemilihan Gus Daning Jember. Ini langkah awal saya untuk berani menjadi finalis Raka-Raki Jawa Timur 2026. Dan hal ini selalu saya terapkan dengan metode yang saya punya, yaitu metode CAR, Challenge, Actions, and Result. Dan ini merupakan kerangka kerja untuk menyusun cerita yang profesional, berawal dari tantangan menjadi aksi dan hasil yang nyata melalui kontribusi seperti halnya yang ada di Raka-Raki Jawa Timur. Karena ajang Raka-Raki bukan hanya ajang seremonial, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi dan menjadi mitra dari pemerintah untuk mengembangkan pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya yang ada di Jawa Timur. Yuk dulur-dulur, bangkit di tengah sulit dan dukung wisata melejit bersama Raka-Raki. Yes, we can do it. Terima kasih. Raka Kabupaten Kediri. Dan soalnya adalah apa arti integritas moral ketika tidak ada yang mengawasi Anda? Integritas moral adalah salah satu cara bagaimana kita dapat dipandang untuk orang lain. Walaupun tidak dapat terlihat oleh orang lain, kita dapat mampu menunjukkan value yang kita miliki untuk terus ada dan terus dihargai oleh seluruh orang lain. Saya percaya dengan integritas moral yang baik, kita dapat menjadi salah satu pelopor sekaligus memotivasi generasi muda untuk terus berkembang jauh lebih baik lagi. Saya percaya dengan integritas yang cukup baik akan mampu memotivasi seluruh generasi muda untuk maju sekaligus membanggakan daerah mereka masing-masing. Terima kasih. Dan soal untuk Raki Anissa Kabupaten Kediri adalah mengapa kebaikan kecil seringkali memiliki dampak yang sangat besar. Saya memaknai filosofi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seperti halnya yang telah saya lakukan bersama komunitas Pariraya Peduli, saya telah mengadakan satu program yang bernama Sekolah Pelosok Nusantara. Dari Sekolah Pelosok Nusantara ini, saya memberikan ilmu, manfaat, dan juga pengetahuan kepada adik-adik di pelosok Nusantara. Dari sinilah saya mendapatkan banyak sekali pelajaran Raka. Pelajaran yang saya dapatkan yaitu saya memahami bahwa pendidikan bukan hanya sekedar di atas kertas, melainkan harapan dan mimpi yang dimiliki oleh anak-anak di pelosok untuk dapat mereka capai. Maka dari itu, saya percaya bahwa dampak kecil yang saya lakukan atau kita lakukan hari ini dapat berdampak besar untuk perubahan di masa mendatang. Terima kasih, Raka. Raka Kabupaten Lumajang. Dan soalnya adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Bagaimana Anda bisa berdamai dengan kesalahan di masa lalu tanpa membatasi potensi diri Anda di masa depan? Bagi saya, kesalahan di masa lalu bukan sebuah kegagalan yang membelenggu, melainkan sebuah kanvas evaluasi di mana kita untuk melangkah lebih bijak. Cara saya berdamai adalah dengan memisahkan identitas diri saya dari kesalahan tersebut. Saya menanamkan growth mindset bahwa apa yang terjadi di masa lalu adalah sebuah peristiwa pembelajaran, bukan penentu batas kemampuan saya hari ini ataupun di masa depan. Sebagai calon Raka Jawa Timur, sikap responsif dan adaptif lahir dari proses belajar. Dengan memaafkan diri sendiri, mengambil hikmahnya, dan berfokus pada aksi nyata saat ini, saya justru memperluas kapasitas diri. Masa lalu adalah sejarah yang membentuk ketangguhan saya. Dan masa kini adalah kesempatan emas untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Terima kasih. Dan soal untuk Raki Alini Kabupaten Lumajang adalah apa yang kamu ingat
dari masa kecilmu dan membentukmu hingga hari ini? Bagi saya, masa kecil adalah tempat pertama saya untuk bisa belajar terkait kehidupan, terkait bagaimana cara meraih sebuah mimpi. Dan kenangan yang paling saya ingat adalah ketika saya gagal dalam sebuah ajang perlombaan. Tetapi orang tua saya selalu mengajarkan bagaimana seorang alini harus bisa menjadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran. Maka dari itu, percaya bahwa kenangan yang terbaik itu bukan selalu yang paling besar, tetapi bagaimana kenangan kecil yang nantinya bisa membentuk pribadi Alini untuk menjadi lebih kuat. Terima kasih. Soal untuk Raka Rian dari Kabupaten Magetan adalah, mana yang Anda pilih, dicintai dengan kepura-puraan atau dibenci karena menjadi diri sendiri? Uraikan jawaban Anda. Tentunya dicintai dengan pura-pura ataupun dibenci atas potensi diri, tentunya saya akan mengatasi berkolaborasi bersama antara kita melaksanakan perbuatan yang baik. Maka dari itu saya akan tidak memilih keduanya. Saya akan berkolaborasi, bekerja sama, mewujudkan apa yang kita tujuankan. Dan sehingga saya percaya dengan potensi diri kita dan potensi bersama, kita bisa mewujudkan tujuan dari pencapaian kita. Proses belajar tentunya berjalan dengan baik, dan saya percaya kita bisa bersama untuk mewujudkan Jawa Timur yang lebih hebat dan bisa membanggakan, dan kita buktikan Jawa Timur ke mancanegara. Terima kasih. Raki Rara dari Kabupaten Magetan, dan soalnya adalah, jika besok pagi Anda kehilangan semua memori ingatan Anda kecuali satu memori, memori apa yang paling ingin Anda harapkan tetap tinggal untuk mendefinisikan pribadi Anda kembali? Salah satu memori yang akan saya ingat ketika memori saya hilang, salah satunya adalah ketika berkumpul bersama keluarga, karena menurut saya keluarga merupakan salah satu tumpuan saya untuk dapat terus berkembang dan dapat terus maju hingga saat ini. Dan ketika saya mengingat memori tersebut, maka akan timbul semangat kembali untuk saya tetap berjuang dan dapat terus menggapai mimpi saya. Karena saya percaya ketika semua memori tersebut hilang, maka salah satu motivasi penguat saya untuk dapat terus berkembang, dapat terus maju dan melalui rintangan ini adalah karena keluarga. Dan sebagai manusia di generasi muda memang tidak luput dari sebuah tantangan dan rintangan yang akan terus maju. Maka pentingnya untuk membangun suatu dampak yang positif di masyarakat, membangun lingkungan yang dapat menginspirasi masyarakat untuk dapat terus berkembang dan pantang menyerah. Terima kasih, Raka. Raka Zaipan dari Kota Malang, dan soalnya adalah, mana yang lebih mencerminkan keberanian sejati? Maju ke medan perang untuk melawan musuh, atau berdiam diri di kamar untuk menaklukkan ego dan ketakutan diri? Jelaskan. Menurut saya, keberanian ketika kita bisa melawan maju kepada musuh. Karena saya yakin dan percaya bahwasanya ketakutan yang kita miliki dalam diri harus kita lawan. Saya memiliki moto dalam hidup saya adalah learn, lead, and leave a legacy. Bagaimana seorang Raka harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi masalah. Saya yakin dan percaya bahwasanya ketika kepemimpinan ini dapat diterapkan pada situasi tertentu akan menjadi impactful. Karena saya yakin dan percaya impact starts with one brave step. Thank you. Dan soal akan saya bacakan untuk Raki Karisa. Soalnya adalah, mengapa begitu mudah bagi kita untuk mengabaikan penderitaan yang orang lain rasakan? It's because we often become too busy with our own lives that we forget everyone is fighting a battle we cannot see. It's easy to judge someone's action without understanding the story behind them. That's why I believe empathy is one of the most important qualities or value we can develop. Sometimes listening without judging or offering a simple act of kindness can make a greater difference than we realize. And as a young generation, we shall create a culture where mental health matters, where people feel safe to speak,
people were safe, ask for help, and support one another. Because, in my opinion, kindness doesn't always change the whole world, but it can completely change someone's world. Thank you. Dan tadi kita telah mendengarkan semua jawaban dari 5 pasang perwakilan raka-raki dari kabupaten kota di grup 1 ini dalam sesi 1. Luar biasa jawabannya semuanya. Semoga jawaban tadi adalah jawaban yang sudah teman-teman persiapkan secara matang dari kemarin untuk belajar materi-materi dan juga wawasannya, mempelajari diri sendiri tentunya ya. Dan selanjutnya, karena sesi 1 dari Irari Talk Grup 1 hari ini telah kita laksanakan bersama, kita akan segera bergeser ke sesi 2, yakni tentang wawasan umum. Akan kembali saya bacakan soalnya untuk Raka Imron. Dan pertanyaannya adalah, perkembangan media sosial mengembangkan budaya pamer atau kita menyebutnya flexing pada generasi muda yang menyebabkan kecemasan sosial atau biasa disebut FOMO, Fears of Missing Out. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Berdasarkan data dari Komdigi, sebesar 82% masyarakat Indonesia saat ini telah menggunakan internet. Dan sekarang banyak sekali fenomena-fenomena yang sering muncul dan dikenal dengan istilah FOMO. Namun FOMO di sini tidak selalu mengarah kepada hal yang negatif, melainkan bisa juga mengarah ke hal yang positif. Seperti kita sebagai seorang duta wisata, kita bisa menyikapi hal FOMO ini untuk meningkatkan sektor di pariwisata, budaya, dan juga ekonomi kreatif. Melalui konten-konten di media sosial yang menarik, mari kita gencarkan metode FOMO ini untuk menggait masyarakat agar lebih mengenal sektor pariwisata kita. Bersama Raka-Raki, saya percaya kita bisa bersinergi dan juga melakukan akselerasi untuk menyukseskan program dari pemerintah maupun Ikatan Raka-Raki Jawa Timur. Mari kita bersatu untuk Jawa Timur yang lebih maju. Terima kasih. Dan soal untuk Raki Anju, pertanyaannya adalah, banyak generasi muda terjebak dalam pinjaman online demi gaya hidup. Bagaimana Anda melihat isu ini dan berikan cara preventif untuk mengatasinya? Cara kita untuk mengatasi adanya situs-situs yang ilegal dengan melihat situs tersebut apakah sudah terverifikasi oleh Komdigi atau belum. Berdasarkan data dari Komdigi, sebesar 92% masyarakat di Indonesia menggunakan internet dan menggunakan AI untuk mencari sesuatu di kehidupan sehari-hari. Dan sebagai generasi muda, kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk hal-hal yang positif. Seperti yang kita ketahui, teknologi sangat berperan untuk membuka jalan atau ruang kerja ke depannya. Dan hal ini otomatis akan meningkatkan dari sektor ekonomi yang ada di lingkungan dan ada di Indonesia. Dan hal ini selaras dengan salah satu program yang ada di Jawa Timur, yaitu Jatim Sejahtera, di mana berfokus untuk memberantas terkait permasalahan sosial, perekonomian, dan kemiskinan. Oleh sebab itu, dengan hati yang ikhlas, pikiran yang cerdas, kita bisa membangun Jawa. Dan soal untuk Raka Eka dari Kabupaten Kediri adalah, sistem pendidikan harusnya lebih fokus dalam mencetak orang pintar atau orang yang baik. Kemukakan alasanmu. Sistem dari pendidikan tentunya membuat seseorang jauh lebih pede atau lebih unggul dalam segi pengetahuan. Kedua hal itu tentunya selalu berkesinambungan, di mana kita harus dapat menciptakan orang pintar yang memiliki sifat baik. Karena sesungguhnya orang yang mampu memiliki manfaat bagi orang lain adalah orang yang mampu memanfaatkan kepintarannya untuk membantu orang lain dalam segi kebaikan. Saya percaya dengan sifat baik dan kepintaran yang dimiliki seseorang akan mampu memiliki kebermanfaatan untuk daerahnya dan orang yang di sekitarnya. Terima kasih. Dan pertanyaan untuk Raki Anissa, Kabupaten Kediri adalah, apa isu sosial yang paling krusial yang sedang dihadapi oleh generasi muda saat ini dan bagaimana solusinya? Generasi muda saat ini menghadapi banyak sekali isu-isu sosial. Bagi saya yang paling krusial, generasi muda memanfaatkan media sosial atau internet dengan beberapa hal-hal yang masih negatif. Akan tetapi, hal itu dapat kita atasi
dengan memberikan beberapa solusi sebagai laki-laki Jawa Timur, kita akan memberikan edukasi terkait bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik, terutama untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Karena saya percaya melalui langkah ini, generasi muda akan mendapat menggunakan media sosialnya dengan baik, sehingga peran dari Raka-Raki Jawa Timur juga efektif dalam menggunakan media sosial untuk pariwisata Jawa Timur agar semakin makmur. Terima kasih, Raka. Raka Yoga, Kabupaten Lumajang. Dan soal untuk Raka Yoga adalah bagaimana Anda menjadi agen perubahan dan mengangkat isu sosial yang sedang terjadi di sekitar Anda. Menjadi agen perubahan berarti beralih dari sekadar pengamat menjadi katalisator aksi. Untuk mengangkat isu sosial yang sedang marak seperti kesehatan mental generasi muda atau digitalisasi UMKM daerah, saya menerapkan strategi 3C, Connect, Collaborate, and Create. Membangun kedekatan dan mendengarkan langsung keresahan. Isu sosial tidak bisa diselesaikan sendiri. Dan menciptakan solusi atau kampanye digital yang edukatif, inklusif, dan persuasif. Sebagai Raka Jawa Timur, platform yang saya miliki bukan sekedar tentang pariwisata, melainkan sebuah mikrofon besar. Saya akan memanfaatkan pemikiran kritis dan aksi nyata saya untuk mengemas isu sosial menjadi gerakan positif yang menginspirasi pemuda Jawa Timur untuk ikut bergerak bersama. Terima kasih. Untuk Raki Alini, Kabupaten Lumajang. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana Anda meyakinkan orang lain bahwa keberpihakan kepada kelompok minoritas dan disabilitas adalah hal yang penting? Menurut saya, langkah pertama untuk membangun bagaimana seorang bisa peduli terhadap penyandang disabilitas adalah membangun pemahaman. Karena banyak stigma yang muncul bukan karena kekurangan empati, tapi mereka kurang pengetahuan. Oleh karena itu, saya akan mengajak masyarakat melalui edukasi inklusif, memberikan ruang partisipasi yang setara, serta menghadirkan lingkungan yang ramah bagi teman-teman penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Termasuk tentunya dalam sektor pariwisata. Dan kepedulian bukan hanya tentang bagaimana kita membantu, tapi juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan juga berkembang. Karena saya meyakini masyarakat yang maju bukanlah masyarakat yang hanya menghargai mereka yang kuat, tapi juga mereka yang memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Terima kasih. Atau pertanyaan untuk Raka Rian adalah, bagaimana cara memberikan dunia yang aman untuk anak bertumbuh dan berkembang? Baik, tentunya cara yang pertama adalah kita membersamai mereka, kita memberikan edukasi terhadap bagaimana cara berkembang dan bertumbuh dengan baik. Sehingga apa yang mereka rasakan, kita juga merasakan. Dari hal tersebut, sebagai duta pariwisata ataupun menjadi Raka-Raki Jawa Timur, kita memberikan edukasi bagaimana caranya bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk segalanya. Dan tentunya anak merasa aman dan nyaman berada di sekitar kita. Sebagai Raka-Raki Jawa Timur, kita juga mengenalkan apa arti pentingnya menjadi berkepribadian yang mempunyai manfaat untuk orang lain. Saya percaya kita bisa berani membersamai mereka dan mereka merasa nyaman dan aman berada di dekat kita. Matur nuwun. Raki Rara dari Kabupaten Magetan. Dan soalnya atau pertanyaannya adalah, apa hal yang paling berani yang sudah Anda lakukan untuk membela hak-hak orang lain? Saya percaya bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan sebaik-baik kita adalah manusia yang dapat berguna bagi manusia lain. Salah satu hak yang saya bantu dan saya lakukan untuk orang lain adalah ketika mereka tidak dapat menyanggupi apa yang mereka dapatkan. Dengan itu, saya percaya bahwa sebagai manusia adalah dapat membantu bagi manusia lain, salah satunya dengan bagaimana membantu mereka mendapatkan hak mereka di dalam lingkup sosial yang saat ini memang marak terjadi. Dan maka dari itu, kita sebagai generasi muda memiliki
salah satu halnya platform untuk media sosial yang dapat kita kembangkan. Tidak hanya sekedar ruang edukasi semata, namun juga dapat membagikan dampak-dampak positif bagi masyarakat sekitar. Terima kasih, Raka. Dan pertanyaan untuk Raka Zaipan adalah, bagaimana sebagai generasi muda Anda menjaga warisan budaya lokal agar tidak punah di era gempuran budaya pop global? Di era saat ini, peran perkembangan teknologi dan juga digitalisasi sangat nyata adanya. Sebagai generasi muda, kita harus lebih aware terhadap dampak dan juga bagaimana mengendalikan dari teknologi tersebut. Kita ambil salah satu contoh budaya. Pada Kabupaten Tuban memiliki salah satu batik gedok Tuban yang merupakan warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Kabupaten dan Jawa Timur tercinta. Jika hal ini dielaborasikan dengan peran media sosial dan juga teknologi yang sekian semakin maju, maka akan menimbulkan impact yang luar biasa untuk perputaran ekonomi yang ada di Jawa Timur tercinta. Jika hal ini diimplementasikan di 38 kota dan kabupaten, hal ini dapat menyongsong ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. That's why there to make a difference. Thank you. Raki Karisa dari Kota Malang, dan soalnya adalah, pilih satu kata dan jelaskan untuk menggambar kondisi ideal masyarakat yang inklusif. One word to describe is belonging. Because to me, an inclusive society is one where everyone feels they truly belong, regardless their background, their nation, belief, abilities, or differences. Because inclusion is not just about accepting people, but about ensuring they have equal opportunities to participate, to contribute, and be heard. And as a tourism ambassador, I believe we can foster inclusivity by promoting inclusive tourism, such as providing sign language interpreter during guide tours and encouraging self to learn basic sign language. Imagine welcoming a day visitor by signing, "Hello, my name is Carissa. It's nice to meet you." That simple gesture can make someone feel respected and genuinely welcome. Thank you. Dan terima kasih untuk semua rekan-rekan Raka-Raki dari 5 kabupaten kota di grup 1 atas usahanya maksimal, atas jawaban yang keren-keren semuanya. Semoga apa yang teman-teman usahakan hari ini dapat berbuah hasil kepada teman-teman juga. Dan sahabat Irari, dimanapun Anda berada, jagoan dan orang yang Anda dukung telah memberikan penampilan yang begitu maksimal dengan performa yang begitu membanggakan dengan jawaban yang luar biasa. Untuk itu jangan lupa untuk like videonya di kanal YouTube Raka-Raki, share, dan berikan komentar positif sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Dan usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, saya Musa Afandi selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.